Ya, Jenner penasaran ya. Dia penasaran kenapa sih pemeras susu tidak terkena cacar manusia ya. Tidak satupun yang terkena. Lalu dia mulai mengamati. Oh, ada bekas cacar di tangannya pemerah sapi. Bekas cacar ini sama seperti cacar yang ada di sapi. Berarti si pemerah pernah kena cacar sapi. Jenner mulai catat itu. Si pemerah pernah kena cacar sapi. Lalu dia mengamati lagi. Jenner mulai tebak. Jangan-jangan cacar sapi ini lebih lemah daripada cacar manusia. Jadi cacar manusia itu lebih ganas, tapi cacar sapi itu lebih lemah. Dan ketika manusia sudah kena cacar sapi, tubuhnya akan mengeluarkan sistem kekebalan tubuh, sistem imun untuk menghancurkan cacar sapi sehingga manusia sembuh dari cacar sapi. Dan ketika cacar manusia itu datang, si tubuh sudah lebih kebal sehingga dia tidak terkena yang namanya cacar manusia. Oh, Jenner mulai catat lagi tuh di tebakannya. Tubuh manusia lebih kebal kalau sudah terkena cacar sapi. Dia catat. Kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah eksperimen atau coba. Dia mulai kumpulkan itu ekstrak cacar sapi. Dia masukkan dalam botol cacar sapi. Dia juga ambil sampelnya cacar manusia, dia masukkan juga dalam botol. Dan dia mulai cari-cari nih, siapa ya kira-kira manusia yang mau tolongin saya untuk diuji coba. Oh, kemudian dia ketemulah dengan seorang anak pemerah sapi namanya James Philip. Si James Philip ini bersedia untuk dicoba. Jenner mulai coba ya. Dia mulai melukai tangannya James Philip dan mulai dimasukkan atau disuntikkan dengan cacar sapi. Dan betul, tidak berapa lama setelah itu James Philip sakit cacar sapi. Tapi dia segera sembuh. Dia tidak sakit cacar sapi lama. Lalu setelah sebulan kemudian si James Philip disuntikan kembali cacar, tapi cacar manusia, bukan cacar sapi. Mungkin pada saat itu James juga sudah ketakutan ya, ibunya juga mungkin ya. Tapi setelah selesai dimasukkan, ditunggu sehari, 2 hari, 3 hari, ternyata James tidak sakit sama sekali cacar manusia. Wah, percobaan itu berhasil. Ibu James senang sekali karena anaknya tidak sakit. James juga senang. Dan Bapak Jenner juga senang karena percobaannya sudah berhasil. Nah, inilah awal mulanya orang menemukan vaksin. Dan vaksin pertama yang ditemukan adalah vaksin cacar. Jadi, manusia mulai pikir, oh jadi kalau yang lemah dimasukkan, virus yang lemah dimasukkan ke dalam tubuh, maka tubuh akan mengeluarkan daya tahan. Sehingga ketika yang kuat nanti datang, tubuh sudah mulai lebih kuat. Inilah yang menyelamatkan puluhan juta manusia dari zaman Pak Edward Jenner sampai sekarang. Mulai dari zaman dulu sampai sekarang sudah puluhan vaksin ditemukan. Dan di Indonesia sendiri ada beberapa vaksin yang sudah diwajibkan agar anak-anak itu disuntikan supaya lebih kebal. Salah satunya mungkin kamu bisa tanya mama papa kamu, apakah kamu sudah divaksin polio, divaksin hepatitis B, divaksin DPT, dan beberapa vaksin yang lain. Nah, pertanyaannya, bagaimana ya Jenner itu akhirnya bisa berhasil menemukan vaksin dari cerita yang kamu dengar tadi? Benar ya? Apa yang Jenner lakukan? Jenner itu penasaran. Dia cari tahu, dia coba, lalu dia menganalisis. Akhirnya dia mendapatkan pengetahuan. Sama seperti kalau kita tanya ya, kenapa ya ilmuwan itu tahu kalau corona itu kecil sekali. Kalau corona itu menyebar melalui bersin atau batuk dari orang lain sehingga kita harus pakai masker. Dari mana ya mereka tahu? Itu pun prosesnya sama. Dari rasa penasaran, cari tahu, mencoba,
meneliti, menganalisis, akhirnya mereka dapatkan pengetahuan. Proses itulah yang kita kenal sebagai proses sains. Dan hal-hal itulah yang akan kita pelajari di pelajaran sains atau IPA. Ya, dari hasil penelitian itu, dari ilmuwan dan saintis, kita jadi tahu banyak hal, fakta-fakta sains. Misalnya, bumi itu bulat. Kalau dulu orang percaya bumi itu datar. Orang percaya kalau kita jalan terus, suatu saat kita akan sampai di ujung bumi dan kita akan terjatuh ke bawah. Karena bumi itu datar. Nah, ternyata setelah orang meneliti, ternyata bumi itu bulat. Jadi kita tidak akan menemukan yang namanya ujung bumi karena bumi itu adalah bulat. Kemudian dari cari tahu juga, dari proses sains juga, orang-orang jadi tahu ternyata jantung manusia itu memompa 1.800 galon setiap hari. Dan mereka juga jadi tahu ternyata di dalam tubuh manusia itu ada yang namanya pembuluh darah. Pembuluh darah itu seperti pipa-pipa kecil-kecil yang ada di sekujur tubuh manusia. Dan menariknya, kalau pembuluh darah ini diuntai atau disambungin dari kepala, leher, tangan, kaki, semuanya disambungkan jadi satu, itu bisa mengelilingi bumi 1 kali. Hanya satu manusia dengan pembuluh darah yang ada di tubuhnya yang sudah diuntai itu bisa mengelilingi bumi kita 1 kali. Wah, itu pengetahuan yang amazed ya. Waktu ibu pertama kali tahu itu, wah, ibu kagum sekali. Dan juga ini ibu taruh gambar ya, itu jamur kuping. Mungkin kamu biasa makan. Dari fakta sains, dari ilmuwan kita tahu ternyata jamur kuping itu bukan tumbuhan loh. Kita kira dia sama seperti bayam, sawi, ternyata bukan. Jamur kuping itu adalah sejenis fungi atau jamur. Jadi dia tidak termasuk kelompok tumbuhan. Dan ada banyak sekali fakta sains di luar sana yang kita tahu akibat proses dari sains ini. Nah, inilah yang dikerjakan di pelajaran sains atau IPA. Kita akan belajar tentang kejadian alam yang ada di sekitar kita melalui proses saintis tadi, proses penasaran, cari tahu, coba, kemudian kita akhirnya dapatkan pengetahuan. Inilah yang akan kita kerjakan di sains, dan inilah sains itu. Nah, pertanyaannya mungkin ada yang tanya, Bu, kami kan bukan ilmuwan, untuk apa kami belajar? Tentu saja ini penting ya. Kamu belajar tentang sains untuk mengenal pencipta, karena semua itu adalah ciptaan yang diciptakan oleh sang pencipta, yaitu Allah. Melalui semua yang ia ciptakan, gunung, bumi, langit, tubuh manusia, semua hal itu menceritakan tentang kemuliaan sang pencipta. Terus ada lagi yang tanya misalnya, Bu, emang ada hubungannya antara sains dan Allah? Memangnya kita belajar agama, kita kan belajar IPA, Bu. Mungkin ada yang tanya begitu ya. Ibu jawab, tentu saja ada. Karena semua hal yang ada di dunia ini itu adalah ciptaan yang pasti ada penciptanya, yaitu Allah. Dan ketika kita tahu hal-hal ini, semua ini kita pelajari sekarang, kita tahu, kita mengerti, suatu hari pengetahuan ini akan kita bisa gunakan untuk membuat kita mengembangkan diri kita. Pengetahuan ini bisa kita pakai untuk kepentingan umat manusia. Artinya, kamu sudah melakukan hal yang Tuhan perintahkan padamu, yaitu mengembangkan bumi yang telah Ia ciptakan untuk kebaikan bagi manusia dan untuk memuliakan Tuhan. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan.